Mereka tidak berhenti-henti untuk mengatakan, menyebarkan hoaks dengan mengatakan bahwa Alkitab kita, Alkitab orang Kristen itu sekarang sudah dipalsukan. Tapi kalau kita tanya seperti biasa, di mana yang asli? Mereka bilang yang asli itu sudah diangkat. Loh, diangkat kemana? Oh iya, sudah diangkat katanya. Loh, siapa orang yang mendapatkan pesan dari Jibril yang mengatakan bahwa Alkitab kita sekarang itu sudah palsu dan yang asli itu sudah diangkat? Ini kan ngaco sekali gitu loh. Gampang sekali kalau kita tanya mana yang asli, terus gampang sekali mereka bilang sudah diangkat. Saya bisa tahu uang itu palsu karena saya punya uang yang asli. Nah, kalau kalian mengatakan bahwa Alkitab kami sekarang adalah palsu, artinya kalian pernah baca yang asli, karena kalian pernah lihat, karena kalian pernah buka, kalian pernah baca. Nah, tunjukkan kepada kami. Jangan mewariskan ya cara-cara seperti membeo berjemaah yang diwariskan kepada generasi-generasi kalian. Semua membeo, kalau ditanya mana aslinya nggak tahu, jawabnya gimana, ada di mana. Nah, mari saya tunjukkan bagaimana rumusan yang digunakan untuk menentukan bahwa kitab itu sohi atau doif. Ya, saya gunakan rumusan kalian. Ya, hadis sohi setidaknya mencakup beberapa kriteria sebagai berikut. Perhatikan, rangkaian parawinya dalam sanadnya harus bersambung dari parawi pertama sampai terakhir. Oke, saya lompat saja langsung. Parawi pertamanya harus terdiri dari orang-orang yang dikenal sikat, yakni adil dan David, kokoh, kuat, hafal sempurna. Kemudian hadisnya terhindar dari cacat dan janggal. Kemudian para parawinya yang terdekat dalam sanad harus hidup sezaman. Ya, di sini saya bikin sebuah catatan. Ya, oke. Ini rumusan jenjang parawi dalam sanad. Bagaimana kita mengetahui sebuah kitab itu sohi atau doif? Ya, saya ambil contoh. Misalkan ini hadis. Ya, berita terakhir oleh G mendapatkannya dari F, si F mendapatkannya dari E mendapatkannya dari D mendengarnya itu dari C, lalu si C ini mendengarnya dari sahabat-sahabat para nabi, si B, ya, sebagai sumber awal. Dan nabi-nabi ini, sahabat-sahabat ini mendapatkannya dari nabi mereka. Ini sebagai sumber awal. Artinya apa? Yang awal ini memverifikasi yang terakhir. Kalau yang terakhir ini bicara tidak sama seperti yang awal bicarakan, maka yang doif ini yang harus dipersalahkan adalah yang terakhir, bukan yang pertama yang disalahkan. Oke, jelas ya? Nah, aneh sekali ketika ini diposisikan kepada Quran. Quran itu terakhir, ya, baru muncul tahun 700-an, ya, 400 tahun setelah kanonisasi Alkitab. Alkitab dikanonisasi dari tahun 100 sampai tahun 300 selesai, 300-an. Ya, di sekitar abad keempat. 400 tahun kemudian muncul Quran. Anehnya, Quran dianggap sebagai sumber yang harus memverifikasi Alkitab yang adalah sumber awal. Di dalam Alkitab ini terdapat dalam Perjanjian Lama kisah-kisah tentang nabi-nabi orang Yahudi, sejarah tokoh-tokoh orang Yahudi, tentang Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru dan rasul-rasulnya, ya, tentang pelayanan para rasul di gereja mula-mula, itu dalam Perjanjian Lama, ya. Dalam Perjanjian yang baru, ya. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Alkitab sumbernya ini. Tapi anehnya ketika Quran coba menulis tentang sejarah bangsa Israel dan tidak cocok dengan yang sumber awalnya, yang disalahkan justru Alkitab. Quran yang terakhir dianggap yang benar. Ini kan ngaco. Jenjang parawi dalam sanadnya itu ngaco jadinya. Masa yang terakhir diverifikasi untuk memverifikasi yang awal. Sementara di sini yang awal memverifikasi yang terakhir. Kalau yang terakhir tidak sama seperti yang awal, maka ini yang harus disalahkan. Ini doif. Terbalik kalau di sini, yang terakhir kalau salah dianggap kalau isinya salah, maka yang dianggap palsu ini sumber awal. Ini kan ngaco, saudara. Ya, ironis sekali, saudara. Quran ini diklaim merupakan wahyu yang diturunkan hanya klaim sepihak dari mulut satu orang, yaitu Muhammad saja. Tidak ada saksi lain yang mendukung pewahyuan Muhammad, baik sebelum maupun di saat Muhammad sedang bicara. Tidak ada saksi lain. Ya. Bahkan tidak ada satupun kuasa mujizat yang menyertai untuk mendukung klaim Muhammad tersebut.
bahwa dia dapat wahyu. Tidak pula dokumen lain yang mendukung ini, tidak dokumen lain selain hanya Quran itu sendiri. Gitu ya. Bahkan tradisi Islam sendiri, saudara, mencatat bagaimana ayat-ayat Quran itu hilang dimakan kambing, dimakan binatang pada saat mereka sedang sibuk mengurusi penguburan Muhammad, pemakaman Muhammad. Bayangkan. Belum lagi kalau kita baca sejarah, tindakan pembakaran naskah Quran yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, khilafah ketiga, untuk mempertahankan Quran versi Utsman yang dia susun tanpa ada perintah dari Jibril, tanpa ada wejangan dari Muhammad. Dia susun menurut pendapat dia, mana yang boleh masuk, mana yang tidak boleh, dan mana yang harus dibakar. Ya. Bahkan proses penyusunan Quran yang telah disalin yang telah dibuat sebelumnya oleh Abu Bakar khilafah pertama dan Umar khilafah kedua, itu kemudian di zamannya Utsman disalin dalam dialek suku Quraisy. Ya, makanya tindakan Utsman itu tidak disetujui oleh beberapa orang Muslim. Dia dibunuh, Utsman itu dibunuh. Ya, Anda lihat, aneh sekali Quran ini dianggap lebih benar, padahal terakhir untuk memverifikasi yang sumber awal. Ini kan nggak benar, saudara. Ya, coba. Saya buat catatan lagi. Coba kita pakai logika ya. Ya, ini Alkitab. Alkitab ada Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Ya, di dalam Perjanjian Lama itu sudah ada jauh sebelum tahun 300 abad ketiga sebelum Masehi. Ya, kemudian Perjanjian Baru ada surat-surat para rasul ya. Kemudian ada 4 Injil. Matius ditulis tahun 60 sampai 65 Masehi, Markus ditulis tahun 64 sampai 70 Masehi, Lukas ditulis tahun 80 Masehi, kemudian Yohanes ini rasul yang murid Yesus 40 sampai 140 Masehi. Jadi abad pertama kedua ini sudah ditulis. Dan ini keabsahannya diakui oleh Irenaeus. Irenaeus itu bapak gereja yang hidup tahun 130 sampai tahun 203. Ya, Irenaeus itu siapa? Irenaeus itu adalah murid daripada Polikarpus. Ya, Irenaeus itu adalah murid dari si Polikarpus. Ya, coba kita lihat. Ya, ini Irenaeus. Ya, nanti Anda bisa searching, Anda cari. Kita lihat jenjang parawi sanadnya ya. Irenaeus ini ya. Hidup ya. Nah, dia murid dari Polikarpus. Ini murid dari Polikarpus, merupakan murid dari Polikarpus. Polikarpus ini siapa? Polikarpus ini murid dari Yohanes sang penginjil, yaitu Yohanes Rasul. Jadi parawinya, sanadnya itu jelas. Nah, kalau Anda baca literatur lain, Irenaeus mengakui keabsahan dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Aneh bin ajaib, 700 tahun kemudian muncul Quran yang sumbernya cuma dari satu orang, yaitu Muhammad, yang notabene buta huruf dan tidak disertai dengan kemujizatan, dianggap lebih benar ketika dia mau menuliskan tentang Yesus Kristus yang dalam Quran ditulis sebagai Isa Al-Masih. Dianggap lebih benar, padahal jaraknya ini jauh sekali. Ya, dianggap paling benar. Ya, yang paling aneh lagi ini, nih, Ibnu Katsir tahun 900-an baru hidup, ya. Sudah lihat ya, Ibnu Katsir menceritakan tokoh-tokoh di dalam Perjanjian Lama Alkitab, tokoh-tokoh di dalam Perjanjian Baru tentang Yesus dan murid-muridnya. Ini dipercaya lebih benar daripada ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dianggap Ibnu Katsir lebih tahu daripada isi Alkitab yang sumber awal. Ini kan dodol, saudara, dodol banget gitu loh. Ya, coba pakai logika. Quran di dalamnya itu berisi banyak sekali dongeng-dongeng, saudara. Ya, saya tidak akan buka satu persatu. Anda bisa searching ini dalam dongeng Midras Rabah, juga ada dalam Misnah Rabah. Anda cari nih, banyak sekali dongeng-dongeng yang diambil dari fabel-fabel ya orang Yahudi, mitos-mitos. Ya, cuman cerita-cerita rakyat biasa yang tidak ada di dalam Alkitab. Ya. Tapi kemudian dalam Quran itu diklaim sebagai wahyu. Ya, lalu itu dianggap yang asli gitu loh. Wahyu katanya dari surga. Lalu Alkitab kami dituduh sebagai yang palsu. Come on, otak kalian ada di mana? Kalau bicara tentang berakal nih, berakal tuh harus seperti ini nih, ya. Jangan asal-asal ngomong ya para debaters muslim ya di TikTok menuduh Alkitab sudah palsu, ditanya mana yang asli nggak bisa tunjukin. Ya. Jadi jangan mau ditipu, yang manis jangan cepat ditelan, yang pahit jangan cepat dibuang, ya. Jadi saudara,